guys, balik lagi di channel Auto Garage. Dan bagi kalian yang baru datang, perkenalkan sekali lagi nama gue Aditya Praputra atau kalian bisa panggil PP. Dan pada video kali ini gue ingin membuat video first impression. Dan mobilnya udah ada di belakang gue nih, mobil sangat spesial, keluaran terbaru dari Honda. Dan ini adalah mobil all new BR-V tahun 2021. Nah, ini menariknya, kita pernah upload juga tuh di Instagram kalau misalkan ini ada mobil konsepnya yang bernama Honda N7X gitu ya. Itu ada tuh di Instagram kita di @autogarage.id, kalian bisa lihat. Dan ternyata pada saat mobilnya keluar, hasil dari mobil konsep yang bernama N7X itu direalisasikan dengan nama All New BR-V tahun 2021 dan bentuknya benar-benar tidak jauh berbeda. Nah, pada video kali ini gue akan memberikan first impression-nya dan apa aja sih yang kita bisa temuin di mobil All New BR-V tahun 2021 ini. Langsung aja simak dan tonton videonya sampai habis. Oke nih kawan, jadi gue bakal kasih tahu sebelum kita first impression terhadap desain eksteriornya, gue bakal ngomongin dulu tentang kapasitas mesin yang ada di Honda BR-V tahun 2021 ini nih. Jadi, kalau kita lihat dari mesin Honda BR-V tahun 2021 ini, menariknya, dia mesinnya sama persis dengan Honda City Hatchback. Jadi sama-sama berkapasitas 1500 cc, 4 silinder, dan sudah menggunakan mesin DOHC. Kalau sebelumnya Honda BR-V itu kan menggunakan mesin yang masih SOHC. Cuman di tahun 2021 ini BR-V ini udah menggunakan mesin DOHC. Dan tenaga maksimal yang dikeluarkan dari mesin 1500 4 silinder DOHC ini diklaimnya sama Honda itu bisa sampai 121 PS atau sekitar 119 horsepower dan torsi maksimalnya di angka 140-an Nm. Nah, ini menurut gue sih untuk mobil yang 7-seater dengan tenaga tersebut bisa dikatakan pas untuk digunakan di dalam kota ataupun luar kota. Kita tunggu aja nanti kalau udah ada unit testnya, siapa tahu kita dapat unit testnya dan kita bisa cobain driving experience-nya. Nah, ngomongin masalah desain luarnya, kayak yang tadi gue bilang, desain luar secara keseluruhan nih, ini benar-benar mirip banget sama Honda N7X konsep alias mobil konsep dari si BR-V tahun 2021 ini. Kita ngomongin secara keseluruhan dulu ya, dari tampilan luar di bagian depannya. Bener-bener sangat berubah drastis dibandingkan dengan BR-V generasi sebelumnya. Dari lampunya dia sudah full LED, lalu grillnya sekarang sangat mewah karena memang dibalut dengan full warna hitam dan terdapat chrome besar di sini yang memanjang dan menyambung dari lampunya panjang sini. Ini benar-benar memberikan kesan yang mewah, futuristik, dan pastinya sangat-sangat semakin cantik dilihatnya gitu ya. Benar-benar yang BR-V yang lama itu langsung ketinggalan zaman banget bentuknya. Dan secara keseluruhan sih benar-benar sangat berubah drastis. Semuanya sudah full LED, fog lamp-nya dia juga sudah LED, dan menariknya lagi, di bagian depannya, kita bisa melihat terdapat radar di situ. Cuman itu nanti kita bahas ya di bagian fitur-fiturnya, karena memang fitur dari BR-V juga nggak kalah menarik untuk kita bahas. Sekarang kita lanjut aja ke tampilan atau desain eksterior di bagian sampingnya. Oke kawan, kita lanjut lagi ke bagian sampingnya. Kita masih ngomongin eksteriornya, sekarang kita pindah ke bagian samping dari BR-V tahun 2021 ini. Menariknya, kalau kita lihat dari bagian samping, kita masih bisa mengenali gaya desain Honda BR-V seperti dari generasi sebelumnya. Jadi masih ada kemiripan ya dari pilar-pilarnya, lalu secara keseluruhan di bagian samping. Cuman memang sekali lagi, kalau kita lihat secara keseluruhan di bagian samping, ini benar-benar berubah drastis, dia semakin dinamis, semakin gak kaku gitu dilihatnya, karena memang lekukan tubuhnya itu benar-benar semakin cantik dilihatnya. Pertama, kita bisa lihat dulu dari bodi bumper depannya, dia nggak yang sebegitu agresifnya ketimbang BR-V generasi sebelumnya. Lalu kalau misalkan kita geser lagi ke bagian samping di bagian belakangnya, ini semakin aura SUV-nya itu, LSUV-nya itu benar-benar semakin terasa, apalagi berkat ada over fender-nya,
side skirtnya segala macamnya ini memberikan kesan yang semakin sporty juga dan semakin cantik dilihatnya. Kalau misalkan kita turun nih ke bagian kaki-kakinya, khususnya ke bagian velgnya, ini juga cantik banget karena gaya desain velgnya dia sudah yang dual tone. Jadi benar-benar dia sudah terbaru juga, model desainnya berubah juga, dan ukurannya juga sudah menggunakan ring 17. Jadi sangat besar untuk di mobil sebesar ini. Jadi maksudnya gaya desain velgnya dengan ukuran ring 17 ini sangat-sangat cantik. Apalagi dengan dibalut tebal 215/55 profil bannya, ini sangat-sangat pas banget untuk dipakai di perkotaan ataupun luar kota gitu. Jadi benar-benar sangat nikmat banget sebagai mobil LSUV. Nah, kalian bisa lihat di sini ada roof rail juga, dan di sini spionnya dia sudah auto retract. Ketika kita mengunci ataupun membuka, dia akan membuka ataupun menutup secara otomatis. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini di handle pintunya, di sini terdapat tombol yang artinya mobil ini udah keyless entry. Jadi nggak perlu lagi pencet-pencet, kalian tinggal gini aja masuk. Sih, kalian bisa lihat bisa langsung terbuka. Dan kuncinya kalian tinggal nutup lagi. Karena dia sudah keyless entry, otomatis spionnya juga langsung menutup karena dia udah auto retract. Jadi benar-benar sangat menarik dari BR-V tahun 2021 ini. Oke kawan, kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Kita ngomongin tampilan luar dari bagian belakang BR-V tahun 2021. Setelah tadi kita ngebahas dari tampilan depan, samping, sekarang kita ngomongin bagian belakang. Bagian belakangnya juga nggak kalah keren karena memang dia juga melakukan perubahan yang sangat signifikan nih. Jadi benar-benar nggak main-main si Honda merubah Honda BR-V di tahun 2021 ini. Semuanya berubah dari tampilan depan, samping, belakang, gaya desainnya 100% berubah total dibandingkan generasi sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri langsung dari lampu belakangnya, ini cantik banget, apalagi kalau misalkan dia menyala di malam hari, dia benar-benar sangat cantik karena dia lampunya menyala hingga ke bagian samping. Jadi benar-benar menurut gue pribadi ketika dia menyala di malam hari akan memberikan kesan yang mewah, cantik, dan pastinya enak banget untuk dilihatnya. Pertama itu, lampunya dia berubah. Nah, berikutnya yang berubah lagi adalah secara keseluruhan dia berubah gaya desain di belakangnya dari model pintu bagasinya. Lalu terdapat bumper juga yang bergaya sporty layaknya LSUV yang terdapat fender-fender berwarna hitam doff seperti ini memberikan kesan sporty yang lebih baik lagi dan lebih ganas terhadap si BR-V tahun 2021 ini. Jadi benar-benar semakin cantik juga untuk dilihatnya. Dan kalau misalkan kita ngomongin di bagian belakang, kita pasti harus ngomongin masalah kapasitas bagasi dari Honda BR-V. Apalagi yang kita tahu Honda BR-V ini kan adalah LSUV alias mobil keluarga karena memang dia kan 7-seater juga ya. Kalian bisa lihat di sini bagasinya kapasitasnya sangatlah luas gitu ya, benar-benar sangat bisa menampung banyak barang. Karena memang sebagai informasi tambahan aja nih, mobil BR-V tahun 2021 ini mengalami perubahan dari dimensinya, baik dari panjangnya, lebarnya, tingginya, ground clearance-nya, semuanya bertambah lebih besar sehingga berefek juga nih ke bagian si kapasitas bagasinya. Jadi menurut gue ya, kapasitas bagasi ini gede banget, apalagi bagi para lulu pada tuh yang demen sama main golf. Menurut gue ini satu tas golf ini bisa masuk ke dalam bagasinya BR-V. Apalagi menariknya, dia bisa dibikin sama rata dengan lantai nih guys. Tuh, jadi ada 2 step gitu yang kita bisa setel. Lalu kalau misalkan kita ingin menambah kapasitas bagasi dari Honda BR-V tahun 2021 nih guys, kita tinggal melipat aja dengan tinggal tarik seperti ini. Ya kan? Nah, yes. Tarik seperti ini. Langsung dia rata, walaupun memang dia tidak rata dengan lantai ya, masih ada trapnya, sehingga akan sedikit mengganggu kalau misalkan memasukkan barang tidak bisa langsung dilempar gitu aja. Cuman ini sangatlah luas, apalagi ketika kita menambah kapasitasnya lagi dengan melipat bangku di baris keduanya. Itu benar-benar semakin luas lagi, bahkan menurut gue pribadi ya, sepeda aja bisa masuk nih. Ada 1 atau 2 sepeda bisa masuk nih. Jadi lu pada yang demen main sepeda, bisa banget menggunakan BR-V tahun 2021. Secara overall, untuk masalah kapasitas bagasi ini menurut gue juara sih untuk di kelasnya. Oke, setelah kita ngomongin tampilan luar atau desain dari eksterior BR-V tahun 2021, sekarang
kita masuk ke bagian dalamnya untuk membahas interiornya, sekaligus kita ngebahas tentang kenyamanan di dalam kabinnya. Dan kita mulai dulu dari baris kedua BRV tahun 2021, oke? Kita masuk dulu ya, tapi dikunci guys. Kita buka lagi dulu. Kita santuy aja, kita masuk dulu. Yes, kalian bisa lihat sendiri. Interiornya sangatlah mewah karena semuanya sudah dibalut kulit hingga door trimnya di sini. Walaupun ada beberapa yang masih menggunakan hard plastik seperti ini ya, jadi bukan soft touch, tapi ada beberapa bagian yang dia sudah soft touch dan dibalut oleh kulit. Apalagi joknya semuanya sudah dibalut dengan kulit dan pastinya memiliki kualitas yang sangat baik gitu ya. Joknya sangat halus, sangat nyaman ketika diduduki, baik dari baris pertama, kedua, hingga pun ketiga. Dan ini akan memberikan kesan yang semakin mewah, dan pastinya level dari BRV ini akan naik ya ketika melihat BRV tahun 2021 seperti ini. Oke, sekarang kita masuk untuk ngomongin kabin di baris keduanya terlebih dahulu. Ini surprisingly mobil ini sangatlah nyaman. Jadi terbukti ya, kalau misalkan BRV tahun 2021 dengan menambahnya dimensi dari generasi sebelumnya, dia semakin panjang, semakin lebar, semakin tinggi, otomatis kalian bisa lihat sendiri, ruang kakinya ini legroomnya sangatlah banyak. Ini posisi menyetir gua yang tingginya 170 cm, dan ini masih kurang lebih sejengkal cuy, kurang lebih sejengkal. Lalu headroomnya sejengkal juga, jadi benar-benar kelapangan kabinnya luar biasa untuk di kelasnya. Dan ini benar-benar masih bisa diatur juga ya, seberapa panjang atau leganya untuk menyesuaikan dari baris ketiganya, biar baris ketiga juga masih dapat nyamannya gitu ya. Ditambah dari sandarannya sendiri, ini kita juga masih bisa reclining. Jadi otomatis kenyamanan di baris kedua menurut gua ini juara di kelasnya gitu ya. Apalagi kaki kita, gua rasa ini menopang dengan baik. Ketika berpergian jauh juga nggak mudah capek pastinya. Hal lainnya yang gue bisa temuin di baris keduanya, kita bisa menemukan power outlet di sini. Lalu pastinya sama seperti BRV di generasi sebelumnya, dia udah double blower gitu ya. Dan juga beberapa airbag di dalam interior BRV tahun 2021. Ini menariknya, gue juga kaget. BRV tahun 2021 benar-benar udah upgrade banget. Karena memang kalau di generasi sebelumnya airbag-nya itu bisa dikatakan sedikit lah ya, emang standarnya mobil pada umumnya. Tapi di BRV tahun 2021, kalian bisa menemukan airbag totalnya ada 8. Di pilar paling belakang, lalu di pilar C ini, lalu di jok sini, dan hingga dashboard dan juga lingkar kemudi atau setirnya, kalian bisa menemukan airbag. Jadi totalnya ada 8 buah airbag, dan ini benar-benar memberikan kenyamanan yang lebih baik lagi untuk BRV tahun 2021. Gokil sih. Gue benar-benar speechless banget ngebahas BRV tahun 2021 ini. Oke, sekarang kita pindah aja ke bagian belakang biar kita rasain juga headroom ataupun legroom kenyamanan di baris ketiganya. Oke, jadi seperti yang tadi gue janjikan, kita bakal ngomongin baris ketiganya juga ya. Dan ini gue lipat. Kalian bisa lihat sendiri, lipatnya mudah banget. Kalian tinggal benar-benar buka aja satu tuas di situ, dan benar-benar dia langsung ngelipat dan naikin kursinya. Jadi bagi anak muda yang males-malesan untuk duduk di belakang, ini benar-benar udah mudah banget untuk masuk ke bagian baris ketiga si BRV tahun 2021. Nah, sekarang kita ngomongin di baris ketiganya nih guys. Di baris ketiga ini kalau misalkan gua tutup, nih kalian bisa lihat sendiri ya. Memang untuk kakinya, kita pahanya tidak bisa menopang dengan baik karena memang dia kursinya bisa dikatakan rendah ya. Jadi tidak menopang paha kita dengan baik, sehingga akan memberikan kesan yang kurang nyaman gitu ya kalau tingginya di atas 150-an. Jadi atau 150-160 cm tingginya, itu akan kurang nyaman kalau kita duduk lama-lama di baris ketiganya. Dan otomatis legroomnya pun juga sangat terbatas. Bahkan bisa dikatakan cuman segini nih, satu jari doang. Ya, satu jari doang. Jadi agak kurang nyaman kalau misalkan kita yang memiliki tingginya di atas 150 atau 160 cm ke atas, itu pastinya akan kurang nyaman. Cuman memang ini memberikan dampak positif juga dari memanjangnya dimensi si BRV tahun 2021. Dia sangat-sangat nyaman karena memang seperti yang tadi gue bilang, di baris kedua bangkunya masih bisa dimaju mundurin lagi. Jadi kalau misalkan bangkunya yang di paling maju, otomatis legroomnya akan
lega juga di baris ketiganya, tapi akan terbatas di baris keduanya. Jadi tinggal pilih aja nih siapa yang mau ngalah untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih. Mau di baris keduanya yang lebih nyaman atau di baris ketiganya. Tapi gua rasa sih ya, seringnya yang di baris ketiga itu biasanya yang kasta terendah atau biasanya anak kecil. Jadi pasti anak kecil juga akan enjoy lah kalau duduk di baris ketiga ya, karena memang mereka nggak peduli juga sama hal-hal kayak legroom segala macam, pasti biasanya mereka paling tidur gitu ya. Jadi memang gua rasa diperuntukannya di baris ketiga ini untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Nah, kalau hal yang gua bisa temuin di baris ketiganya, di sini ada cup holder, masing-masing ada 1 buah di kanan dan di kiri, jadi totalnya ada 2 buah cup holder. Terus ada sedikit laci juga di sini, paling untuk naruh HP atau naruh dompet. Dan kita juga menemukan 12 volt power outlet, yang artinya kita juga bisa ngecas di baris ketiganya. Jadi nggak perlu rebutan sama di baris kedua, karena memang di baris ketiganya kita juga bisa menemukan 12 volt power outlet. Jadi overall dari baris kedua, baris ketiga sama-sama nyaman ya. Luar biasa, ini gue bener-bener sangat suka, langsung baper gitu ya sama si Honda BR-V tahun 2021. Next, kita pindah ke baris pertama untuk ngomongin interior di baris pertama sekaligus dengan beberapa hal yang kita bisa temuin di baris pertamanya. Oke guys, jadi setelah kita ngomongin dari baris ketiga, baris kedua, nah sekarang gue pindah nih kawan kalau kita masuk ke baris pertamanya. Nah, di baris pertama sendiri, ini yang banyak banget kita bisa bahas gitu ya. Pertama, door trimnya aja, kalian bisa lihat lagi, dia sangatlah mewah bentuknya sekarang, cantik banget desainnya, apalagi sudah dipadu-padankan dengan 2 model, ada yang hard touch seperti ini gitu ya, masih hard plastik seperti ini, ada juga yang soft touch seperti ini, dan yang soft touch juga udah dibalut kulit, otomatis memberikan kesan yang mewah. Di sini kita menemukan sebuah tweeter yang otomatis akan memberikan suara soundnya yang lebih surround system lagi, jadi bagus banget pastinya. Nah, kalian bisa langsung lihat lagi, yang paling terlihat pertama di sini dia sudah menggunakan engine start stop button, yang artinya dia kan sudah keyless, makanya nyalain mesinnya tinggal pencet tombol. Atau yang menarik satu lagi, Honda All New BR-V tahun 2021 ini dia bisa nyalain mesinnya melalui remote aja. Jadi bener-bener dari remote-nya aja, kuncinya kalian tinggal pencet tombol, ada tuh di kuncinya, di hold, mobilnya langsung nyala. Jadi ketika kalian ingin manasin mobil, kalian nggak perlu buka pintu segala macam, tinggal dari dalam rumah pencet yang lama, nyala deh. Jadi pada saat kalian pengen pakai, kondisi di dalam mobilnya udah dingin dan mobilnya udah siap jalan. Oke, lanjut lagi ngomongin di bagian dalamnya. Yang pengen gue bahas pertama adalah dari bagian lingkar kemudinya. Lingkar kemudinya ini keren banget menurut gue. Dia sangat sporty, gaya desainnya. Udah dibalut kulit juga. Dan ini bener-bener keren karena banyak banget tombol-tombol yang ada di setirnya. Jadi udah banyak banget steering switch di sini. Apalagi di bagian kanannya. Karena di bagian kanan ini terdapat tombol fitur adaptive cruise control. Jadi nanti kita bakal bahas di bagian-bagian fiturnya gitu ya. Sekarang kita ngomongin di tampilan interiornya dulu di baris pertama. Berikutnya, untuk dashboardnya sendiri memang ini bukan soft touch, dia masih plastik biasa gitu ya. Jadi masih keras-keras, tapi modelnya mewah. Jadi gua nggak main-main. Untuk secara keseluruhan, interior dashboard baris pertamanya, walaupun masih menggunakan plastik seperti ini, tapi ini benar-benar desainnya sih. Desainnya yang mewah banget, berbeda jauh. Makanya benar-benar sekali lagi gue bilang BR-V yang generasi sebelumnya langsung ketinggalan zaman banget, bener-bener langsung kayak jadul aja gitu. Apalagi bentuk ventilasi AC-nya, kalau kalian lihat secara sekilas, ini ada miripnya dengan ventilasi yang ada di Honda CR-V. Jadi bener-bener mirip banget. Nah, kalau kita geser ke bagian tengah, ini terdapat head unit berukuran 4,2 inch yang pastinya head unitnya, kabar gembiranya, kita udah bisa konekin ke Apple CarPlay ataupun Android Auto, walaupun masih menggunakan kabel, belum wireless. Nah, kalau kita ngomongin masalah speedometernya, ini juga keren. Jadi dia mirip dengan speedometer Honda City Hatchback, perpaduan antara speedometer digital dan analog. Digitalnya itu hanya untuk MID-nya, lalu untuk analognya itu untuk kecepatan, RPM, dan lain sebagainya. Tapi desain ini minimalis dan keren banget aja dilihatnya, nggak kuno gitu dan nggak biasa aja. Walaupun terlihat biasa, tapi maksudnya nggak kuno gitu, nggak ketinggalan zaman sama desain si speedometernya. Nah, kita balik lagi ke bagian tengahnya. Yang paling keren adalah di sini desain untuk tombol-tombol AC-nya. Tombol AC-nya di sini sudah menggunakan AC automatic, jadi automatic digital climate control. Dan walaupun masih menggunakan single zone gitu ya, tapi di sini sudah digital dan
Desainnya ini manis banget dan terlihat sangat mewah gitu. Gua bener-bener masih sangat speechless dengan perubahan yang sangat signifikan dan sangat berhasil membuat orang takjub melihat BR-V tahun 2021 ini. Bener-bener berubah drastis. Dan satu hal yang paling gua highlight di bagian dashboard. Baris pertamanya, yaitu pada bagian dashboard depannya sini, ini memberikan kesan mewah banget di sini. Karena dipadu-padankan dengan warna kulit di sini, kulit hitam, dan terdapat piano black di sini yang memberikan kesan mewah. Dan pastinya kesan sporty juga ya. Secara overall, benar-benar luar biasa perubahannya, semakin nyaman, semakin mewah. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini, untuk driving positionnya menurut gue ini sangatlah baik, sangatlah nyaman. Cuman emang agak disayangkan satu hal, mobil ini sama seperti generasi sebelumnya, dia untuk pengaturan setirnya, dia cuma bisa tilt up, tilt down. Sementara teleskopiknya belum bisa guys, agak disayangkan ya. Jadi untuk posisi berkendaranya kurang ergonomis. Tapi secara overall oke lah. Ini benar-benar luar biasa dari Honda BR-V tahun 2021. Good job. Oke nih kawan, kalau misalkan kita tadi udah ngomongin dari desain eksterior, interior, mesin segala macamnya, sekarang gue pengen ngomongin masalah fiturnya. Karena memang Honda All New BR-V tahun 2021 ini menarik banget untuk dibahas masalah fitur ya. Karena emang banyak banget yang kita bisa temuin di BR-V tahun 2021 ini nih untuk fitur-fiturnya. Yang pertama kita ngomongin fitur-fitur tambahan ya. Jadi kawan Ogit, fitur tambahan yang kita bisa temuin di BR-V tahun 2021 itu pertama kita bisa menemukan fitur yang tadi gue bilang di poin sebelumnya, adanya Apple CarPlay ataupun Android Auto di layar head unitnya walaupun masih menggunakan kabel. Lalu kita juga bisa menemukan fitur keyless entry, jadi kita nyalain mobilnya tinggal menggunakan tombol start stop engine button, dan menariknya lagi nyalain mobilnya bisa melalui remote. Jadi benar-benar di remote-nya ada tombol untuk menyalakan mesinnya. Ini menarik banget dan sebuah penemuan yang sangat-sangat bagus untuk di BR-V tahun 2021. Lalu selebihnya di sini sudah dibalut kulit, full joknya dari baris pertama hingga baris ketiga, dan ada beberapa fitur-fitur lainnya seperti fitur keamanan. Contohnya BR-V di generasi sebelumnya kita menemukan fitur keamanan airbag cuman di 2 titik misalkan, tapi di BR-V tahun 2021 ini kita bisa menemukan 8 buah airbag. Gila, gokil banget, dari 2 jadi ke 8 airbag. Itu benar-benar yang sebuah improvisasi yang sangat baik untuk Honda di BR-V tahun 2021. Nah, ngomongin fitur keamanan, ini yang benar-benar gue pengen bahas. Jadi, kalian tadi udah bisa lihat ya, di poin sebelumnya, gue menyebutkan yang adanya fitur Adaptive Cruise Control, dan kita bisa menemukan langsung di lingkar kemudinya sini, kita bisa lihat ada banyak tombol fitur keamanan, khususnya untuk fitur Adaptive Cruise Control. Lalu kita juga bisa menemukan fitur yang namanya Lane Keeping Assist gitu ya. Jadi ini keren banget. Otomatis bisa dikatakan mobil ini bisa nyetir sendiri dan bisa dikatakan semi otonomous. Jadi kita nggak perlu injek gas, injek rem, kita lepas setir, mobil ini bisa melaju dengan sendirinya tanpa perlu kita ngapa-ngapain. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa kita bisa temukan, dan menurut gua untuk Expander, Toyota Rush, Livina, segala macam LSUV lainnya, ketika melihat BR-V tahun 2021, gue yakin mereka semua akan minder, dan orang-orang yang membeli mobil Expander atau apapun itu jangan sampai nyesel aja, karena memang BR-V tahun 2021 ini benar-benar luar biasa banget penemuannya. Ini satu-satunya di kelasnya ya. Dengan harga segini dia sudah bisa nyetir sendiri. Ini gokil banget. Dan satu hal yang menariknya lagi, di fitur BR-V tahun 2021 kalian bisa lihat di kameranya. Kamera di spion bagian kiri. Jadi dia kurang lebih sama kayak Honda Accord. Ketika kita membelokkan sen ke kiri, otomatis dia kameranya akan memberikan view monitor yang muncul di layar head unit tengahnya. Jadi kita terbantu ketika ada hal-hal seperti blind spot segala macamnya langsung keluar di kamera yang ada di spion sebelah kiri, dan kita bisa lihat di layar head unit tengahnya ini. Gokil. Untuk fitur keamanan di BR-V tahun 2020 ini benar-benar lengkap banget dan sangatlah juara untuk di kelasnya. Mungkin untuk fitur tambahannya atau fitur lainnya biar lebih lengkapnya kalian langsung lihat aja di tabel berikut ini.
Oke guys, jadi itu tadi pembahasan secara keseluruhan dari Honda All New BR-V tahun 2021. Dan ini dia video first impression gue terhadap mobil yang ada di samping gue ini. Benar-benar luar biasa banget karena memang pertama, hal yang kita bisa temukan adalah perubahan yang sangat signifikan di bagian eksteriornya. Lalu kita bisa merasakan juga perubahan yang sangat drastis di bagian interiornya. Dan yang paling menarik adalah pada bagian fitur-fiturnya. Luar biasa. Jauh lebih aman, jauh lebih modern, jauh lebih keren lagi untuk masalah fitur-fiturnya. Jadi benar-benar perubahan yang sangat berhasil dilakukan Honda terhadap BR-V tahun 2021. Secara overall, mobil ini gue jatuh cinta dan benar-benar pengen banget belinya karena memang sebagai informasi tambahan aja, mobil ini sebenarnya udah dirilis dari tahun 2021 ini, cuman memang akan dipasarkan atau akan dikasih ke customernya atau ke konsumennya nanti itu mulai dari Januari tahun 2022 mendatang. Nah, untuk informasi harganya nih guys, informasi harga mobil BR-V tahun 2021 itu dimulai dari 260 juta rupiah. Gimana nggak tuh? Tertarik nggak dengan harga 260 juta rupiah? Kita bisa mendapatkan fitur yang sebanyak tadi, desain yang sebegitu mewahnya, sebegitu cantiknya. Gua rasa sih rival-rivalnya, Expander, Rush, Livina, segala macam, itu harus hati-hati karena memang mobil BR-V tahun 2021 ini akan banyak pecinta di masyarakat Indonesia. Jadi benar-benar juara. Gue sendiri mungkin baper ya, sampai speechless nih gue. Benar-benar berhasil banget perubahannya. Jadi kita tunggu aja untuk unit testnya, siapa tahu kita bisa bikin video berikutnya mengenai driving experience dari BR-V tahun 2021 ini. So, gimana kawan Nogit? Kawan Nogit langsung komen aja di kolom komentar tentang pendapat kalian terhadap mobil Honda BR-V tahun 2021 ini. So, jangan lupa juga untuk klik sekali tombol like-nya dan klik 2 kali tombol unlike-nya, serta klik subscribe, nyalakan lonceng biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya, serta ikutin Instagram kita juga di @autogarage.id. So, cukup sekian video first impression gue terhadap Honda All New BR-V tahun 2021 ini. See you guys in the next video. Bye-bye.